Kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap jenazah itu yang pertama ataupun mayit itu yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Inilah kewajiban kita. Kalau ini tidak kita laksanakan sebagai umat Islam, maka semuanya berdosa. Ini namanya fardu kifayah. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana kita sebagai bilal mayit ataupun bukan bilal mayit, kalau seandainya di kampung itu tidak ada bilal mayit, kan otomatis pasti kita siapa yang sanggup. Makanya perlu belajar, ya, perlu belajar. Kalau ada di kampung kita itu orang yang meninggal seperti yang sudah kami katakan tadi, maka tata cara yang harus kita lakukan itu yang pertama itu adalah memandikan. Yang pertama itu adalah memandikan. Ulama sepakat menyatakan bahwa hukum memandikan mayat itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila ada salah seorang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban semua umat Islam yang ada di situ. Tetapi kalau tidak ada seorang pun yang memandikannya, maka semuanya berdosa. Itulah fardu kifayah. Lain dengan fardu ain. Fardu ain itu udah masing-masing, ya kan? Tapi kalau fardu kifayah, kalau cukup satu orang yang melaksanakannya, kewajiban itu sudah selesai. Tapi kalau tidak ada orang yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Pelan Pak, nanti tercekek lah mainnya kan. Buat 5 aja 5. Ya, pelatihan mayat di Kelurahan Lur 2. Ada 5 untuk pengikannya. Ibu perhatikan ya Bu ya. Ini untuk laki-laki nih. Untuk laki-laki. Laki-laki 3 lapis. Nah, ini kan aja Pak, apa-apa. Ini kan hanya praktek aja kita nih. Nanti kalau di apa, dan lain apa aja pelaksanaannya. Kurang lagi kan? Sebelahnya lagi. Enggak, nanti ada yang meninggal. Cara mengakani jenazah Iya. Iyalah. di pelatihan bilal mayit Kelurahan Lur 2. Di Kelurahan Lur 2 mengadakan pelatihan bilal mayit. Kita taruh dulu tali di bawah. Nah, taruh dulu tali di bawah. Itu 5. Nah, ya. Taruh dulu talinya di bawah. Dan Pak 5 helai. dari struktur dari Pak Kuasa Elevan. Nah, artinya gini aja lah, kita buat aja, kita praktek aja terus. Coba dibuat dulu 3 lapis. 3 lapis ya. 3 lapis untuk laki-laki. Gunting aja nggak apa-apa. Namanya kita praktek. Potong aja, dipotong. Ratakan aja sama yang tadi. Ratakan aja dulu. Sama yang pertama. Bagi 2. Belum ada yang dipotong ya kan? Potongnya loh. Bagi 2 nih. Berapa meter mayat orang? Udah ukur. Ini kayaknya dulu. Ukurin aja dulu, ukurin aja. Bagi 2 ya, bagi 2 aja. Bagi 2. Ini pun terlalu panjang ya. Pendek aja lah. Udah segitu, bagi 2. Bagi 3 aja kalau Bagi 2 aja. orang praktek aja. Enggak, kita sambung 2 aja ini, biar panjang dulu. Panjang. Enggak, ini kok bisa dipotong. Yang satu lagi aja kan 3. Enggak ada. Coba dulu 3 ya. Biarkan aja begitu dulu. Ya, prakteknya. Allah Akbar. Enggak, ini aja, enggak usah dipotong aja. Coba dulu ya kan. Pokoknya kita praktek 3, ya kan? Oleh di Kelurahan Lur 2 Ibu Siti Jusna. Ada juga lipat cara memasukkannya. Ini biasa itu kan itu pakai celana lah biasa. Iya, pakai celana sini ya. Di bawahnya. Cawat itu. Udah buka. Ya, Udah. taruh kapas lagi, kapur baru sudah nggak ditaruh. Tiap lapis ya, kapur baru ditaruh itu tiap lapis ya. Taruh kapas. Apa taruh namanya? kapas. Kapur baru, baru nanti taruh kapas. Di bawah cawat itu nanti taruh kapas seperti yang kita jelaskan tadi ya. Taruh kapas.
Sebelum kita bungkus nanti di apanya di duburnya kan kita taruh kapas. Kapas ya, taruh kapas tubuhnya. Taruh di mana? Ya. 7 anggota sujud itu di situ kita pakai kapas. Di kapas. Bagi dia jidat, ya kan? Dua telapak tangan, lutut dan kaki yang bawah jari jarinya. Ya, harus kita tutup pakai kapas. Apa kapas? Nah, itu dia. Nah, ini kita baratkan sudah kita taburi wangi-wangian mulai dari lapisan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan juga kita sudah taruh apa celana, ya. Sudah kita taruh celana dan sudah kita taruh kapas semua. Ini kita baratkan sudah selesai. Sekarang tinggal membungkusnya. Nah, coba Pak. Lapis yang pertama, balut. Biasa gini kalau membungkusnya kain yang pertama itu diginikan. Iya, ya diginikan. Kain yang pertama diginikan. Ya, betul. Dah, ginikan. Dah. Yang kedua. Yang kedua, kita diginikan juga. Yang ketiga, baru ginikan. Yang ketiga. Ya, itu di apa dia? Gini dia, dilipat dia gini. Putar. Nah, putar gini dia ya. Nah, putar begini. Nah, putar gini. Nah, ini diikat. Nah, diputar dia. Nanti kalau ngikatnya simpulnya dari sebelah sini dia, baru simpulnya di sini. Ya kan? Nanti ketika kita bukanya gampang. Iya. Gampang ya. Gitu ya. Itulah tata caranya. Ini kalau laki-laki. Jenazah. Jenazah laki-laki. Ini laki-laki. Ya. Ini laki-laki baru nih. Nah, tinggal perempuan. Udah paham Bu laki-laki ya, Pak ya? Nah, tinggal perempuan. Beda. Beda. Kalau perempuan itu kan kita pakai apa namanya pakai kain. Kalau laki-laki kan tidak. Hanya pakai cawat saja. Artinya gini Pak. Kalau untuk perempuan ya dia 5 lapis, ya kan? 2 lapis untuk penutup. Yang kedua itu ada kain. Yang ketiga baju. Bajunya itu kan udah tahu ya gimana motongnya, tengah potong biar masuk dia kan. Baru kerudung segitiga. Kalau pakai jilbab pun dia nggak ada masalah, boleh jilbab yang di bawahnya boleh. Ya nggak usah pakai itu gantinya itu nggak ada masalah, boleh dia. Nah gitu dia. Gimana Pak? Sekarang gini, orang ini udah pada. Kerudungnya ada. Ini buat lagi. Kalau udah gitu harus kita gunting. Iya. Kerudung pakai aja. Di sini kan kain. Itu dia ada. Kain. Gak ada kerudungnya itu Pak. Ada di sini. Itu bikin sendiri. Sekarang gini Bu. Kalau seandainya ibu praktek sendiri di rumah udah paham atau belum itu untuk mengapa ini perempuan? Berarti orang ibu-ibu ini sudah pengalaman. Lebih pengalaman ibu-ibu ini daripada saya. Saya belum pernah Mandikan. jadi Bilal Mait memandikan. Tidak pernah kapan hanya mengingat aja begini. Nah itu. Kita hanya tahu teori, tapi kita prakteknya belum pernah. Nah itu. Makanya prakteknya itu yang lebih bagus itu. Makanya Pak, ibu-ibu sudah paham. Kenapa? Karena mereka udah tahu 5 lapis. Pertama itu adalah yang kedua 2 lapis di bawah itu sebagai penutup. Baru kainnya dibuat, bajunya, gamisnya, sama jilbabnya, kerudung penutup kepala. Rambutnya jangan lupa kalau panjang diikat pang dia. Kalau bisa kepang 3. Kalau rambutnya panjang begitu. Kalau rambutnya pendek nggak usah. Ya. Nah, kalau tapi jangan diapa di pengaja kan ada itu tadi caranya tuh. Ditutup dia. Nah, itu dia. Kalau yang 5 lapis itu ya, yang 2 itulah penutup. Yang ketiga kain. Yang keempat baju. Yang kelima penutup kepala. Itulah kerudung tadi. Itu makanya dia lapis. Kalau laki-laki tidak, laki-laki hanya 3 lapis. Itu lapis itu 1 lapis itu harus bisa menutupi badan. Kalau kurang gimana? Boleh nggak dijahit? Boleh. Yang nggak boleh dijahit kain ihram. Itu nggak boleh dijahit. Nah, ini kalau kain apa itu kain kapan boleh. Nah, itu dia. Kayaknya ibu-ibu ini gampang kan nanti agak susah. Praktek pun sudah ada. Nggak usah praktek pun udah bisa nih. Suruh aja Bu, suruh aja Pak praktek. Praktekkan aja Bu, Pak. Praktek. Baju tadi baju sama.
Nah, Kain ihram untuk ini Pak, mayit. kalau kain ihram itu lain, itu kita pakai kain lalu kain ihram dia yang kita pakai. Kain ihram dia itu yang kita pakai menjadi apa dia? Tidak. Kain kafan dia itu kain ihram dia. Itu kalau lagi ihram ya. Jadi dia lagi ihram. Lagi ihram ini. Jadi kalau kain ihram yang udah pernah kita pakai kita simpan. Bukan itu. Kalau kita di sini sudah haji. Iya maksudnya. Boleh kita pakai kain ihram, boleh. Pakai kain ihram itu boleh, yang penting memang ketentuannya tidak ada putih atau tidak. Yang ketiga kalau bisa pakai kasih pun. Tapi Pak kalau Kain yang ketiga. ihram dipakai kepada bukan yang dia punya boleh. Boleh saja, nggak ada masalah. Sekarang yang saya katakan tadi, ketika kita ihram di Mekah, kita meninggal, itulah kita pakai kain kafan kita, kain ihram itu. Nah, kain ihram kita itu ketika kita di Mekah ya. Tapi kalau kita sudah haji pulang ke Indonesia, bolehkah kain ihram itu kita pakai? Boleh. Nggak ada masalah. Karena tidak ada larangan. Mau berwarna pun boleh. Cuma persoalannya kan jarang dilakukan orang seperti itu. Iya, dilapis dia. Itulah bisa kita buat lapisan yang kedua atau lapisan pertama. Terserah kita. Kalau ada satu ya kan. Yang penting lembut ya. Kan ihram itu. Dibawa ke rumah sakit itu ada terindikasi COVID, karena kan tidak semua yang masuk rumah sakit itu COVID, tapi kalau reaktif dia biasanya dia tetap pakai prokes, protokol kesehatan. Jadi siapapun yang untuk di wilayah kita tolong diterima dengan sebaik-baiknya, karena itu termasuk fardu kifayah ya Pak ya, mensegerakan mayat. Karena ini pun nanti kalau kita menahannya, kita bisa juga ada kena pidana ya Pak. Demikian saya sampaikan, saya himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyegerakan mayat yang akan dikebumikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilal Mayit di Kelurahan 2. 3. Tunggu. Bapak, Dua. Ada pelatihan Bilal Mayit. Apa ini?